Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dina Ferdiana dari UPTD SMP Negeri 1 Bongas, Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus menggunakan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiasi. Dari inquiry apresiatif masuk ke dalam tahapan bagja. Tahapan bagja itu ada 5. B itu buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan yang terakhir A yaitu atur eksekusi. Ini adalah jabaran dari tahapan bagja. Dari B buat pertanyaan utama, yaitu pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. A. Ambil pelajaran, maksudnya tahapan ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. G. Gali mimpi, ini maksudnya berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang J. Jabarkan rencana, maksudnya tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Dan yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi, maksudnya tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Ini adalah visi saya, yaitu mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, dari prakarsa perubahan meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, saya masukkan ke dalam kanvas bagja. Yang pertama B, yaitu buat pertanyaan utama. Yang pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, berkolaborasi dengan rekan guru untuk mendapatkan informasi. Dan yang kedua, menggali informasi dengan aktual dan sharing secara langsung dengan peserta didik mengenai pembelajaran yang diminati. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dan menumbuhkan minat belajar peserta didik. Tindakan atau penelitian yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mencari contoh nyata rekan guru yang sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi bagi peserta didik. Yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dan dapat diterapkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, harapan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, bagaimana perasaan guru ketika peserta didik memiliki minat belajar dengan memanfaatkan teknologi yang tinggi. Yang ketiga, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar peserta didik?
Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses peningkatan minat belajar dengan memanfaatkan teknologi peserta didik? Apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana caranya agar usaha meningkatkan minat belajar dengan memanfaatkan teknologi peserta didik bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, membuat deskripsi minat belajar dengan memanfaatkan teknologi peserta didik melalui survei dan wawancara. Yang kedua, merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi sesuai model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan minat belajar. Yang kelima, yaitu atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Yang kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan minat belajar dengan memanfaatkan teknologi peserta didik dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Yang kedua, selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Yang ketiga, selalu menyiapkan diskusi bagi siswa untuk berpendapat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.